Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat semua ya? Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan Microsoft Word. Kan minggu kemarin tentang histori Microsoft Office. Kalian hanya membaca dan memahami saja. Untuk kali ini kita praktek secara langsung. Repotnya untuk daring itu kalian nggak bisa praktek secara langsung. Mungkin di rumah ada yang nggak punya laptop, komputer, tapi nanti kita akan belajar via HP atau handphone. Nanti download di Play Store saja untuk Microsoft Word-nya. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat untuk pengenalan Microsoft Word di komputer. Untuk kali ini kita membahas tentang Microsoft Word 2010. Oke, pengenalan Microsoft Word. Microsoft Word merupakan bagian dari Microsoft Office yang dirancang untuk digunakan sebagai surat pribadi dan bisnis. Kalian bisa membuat surat untuk bisnis, untuk contoh melamar pekerjaan dan lain-lain. Laporan, seperti laporan kegiatan kalian selama pandemi ini bagaimana, diketik. Juga bisa surat selebaran dan brosur. Kalau kalian punya usaha, kalian bisa membuat selebaran atau brosur, iklan yang kalian menggunakan aplikasi Microsoft Word ini, dan lain-lain. Manfaatnya juga sangatlah banyak. Oke, pengenalan Word. Microsoft Word adalah software pengolahan kata, word processing, yang merupakan bagian dari Microsoft Office Suite. Kan di Microsoft Office kemarin kan banyak contohnya, saya contohkan 3, Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Pada saat ini Microsoft Word paling banyak digunakan untuk masyarakat pengguna komputer karena kegunaan program yang cukup mudah dan manfaatnya yang cukup banyak. Oke, perkembangan Microsoft Word mulai tahun 92, ini Microsoft Office ya, mulai tahun 92, 93, 2000, ada pembaruan lagi 2002 dan seterusnya sampai yang terakhir kalau yang saya tahu sampai 2019. Nanti saya contohkan yang 2019. Oke, memulai Microsoft Word, kalian bisa mengklik 2 kali ikon Word di pojok kiri, ketik Start. Saya contohkan di komputer saya. Ini tampilan Windows 2010 ya. Jadi diklik pojok, nanti ada menu Office, pilih Word, klik 2 kali, akan muncul aplikasinya. Oke, ini tampilan Word 2019 ya. Sama saja, hampir sama kok, 2010 sampai ke atas hampir sama. Cuma fiturnya yang membedakan. Oke, mulai dari blank dokumen. Ini tampilan awal, kalian membuka Word. Saya yakin semuanya pasti sudah pernah menggunakan Microsoft Word. Mungkin untuk mengetik tugas, untuk mengetik apapun itu, pasti saya yakin kalian sudah pernah mengoperasikan. Cuma enaknya kalau kalian di kelas, kalian bisa langsung ke CVT. Kalian bisa langsung praktek di komputer sekolah. Cuma repotnya kan selama daring hanya bisa lihat visual atau dan belajar sendiri ya. Untuk nanti kalau yang nggak punya komputer bisa pakai di handphone saja. Download di Play Store aplikasi Word, gitu aja pasti ada nanti. Oke, langsung saya jelaskan lewat PPT saja biar mudah. Memahami Microsoft Word versi 2010. Yang pertama, user interface. Nah, ini yang di atas quick access toolbar, menu ribbon, navigasi, dokumen area, dan panel kanan. Yang di bawah namanya status bar. Oke, pertama ribbon, memegang semua informasi dalam versi sebelumnya dari ribbon memegang semua informasi yang lebih baik dari versi sebelumnya, ini 2010, dengan cara streaming lebih visual, mulai serangkaian tab mencakup berbagai fitur program yang sangat besar. Untuk mengakses ribbon dapat dilakukan dengan mouse klik
pada tab yang diinginkan atau dengan menekan tombol F11. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini yang namanya ribbon. Ini kan hampir sama ini PowerPoint kan, ini Word. Ya, ini namanya ribbon. Kalian sesuai kebutuhan apa yang kalian gunakan. Nah, ini namanya ribbon. Ini namanya quick access, bisa save, bisa waktu kalian mengetik salah dan seterusnya. Terus user interface. Ya. Ini grup clipboard, grup font, menu launcher. Ntar saya hapus saja kebanyakan. Oke, ini namanya clipboard. Ini menu launcher. Kalian bisa mengubah font, ukuran font, besar kecil, bold, italic, dan underline. Oke, lanjut. Ini ribbon tadi sudah. Tab home. Ya, ini pilihan tadi, tab home. Tab yang paling banyak digunakan untuk menggabungkan semua fitur teks seperti font dan perubahan paragraf. Tab insert memungkinkan untuk memasukkan berbagai item ke dalam dokumen dari gambar, clip art, tabel, dan header dan footer. Lanjut saja, nanti keterangan terakhir. Oke, tab pack layout memiliki perintah untuk mengatur elemen halaman seperti margin, orientasi, menyisipkan kolom, latar belakang halaman, dan tema. Tab referensi memiliki perintah untuk digunakan saat membuat daftar isi dan membuat kutipan untuk kertas. Jadi daftar isi kalian, kalau kalian nanti membuat buku ataupun skripsi, ini sangat penting membuat daftar isinya. Tab mailing memungkinkan dokumen untuk mengirimkan surat, untuk mencetak amplop, tabel, dan gabungan pengolahan surat. Nanti next kita praktekkan. Tab review ini mungkin membuat perintah ke dokumen karena masalah ejaan dan tata bahasa. Hal ini juga memegang fitur mengacak perubahan yang menyediakan orang-orang mampu untuk membuat catatan dan perubahan dokumen yang lain. Ini seperti note, new comment, mengubah bahasa, dan lain sebagainya. Jadi kita praktekkan saja biar langsung lebih mudah. Ini saya jelaskan secara materinya dulu. Tab ini tab view memungkinkan kita untuk mengubah tampilan dokumen ke dokumen 2 halaman, 3 halaman, atau berbesar atau berkecil. Ini tampilan print layout, full screen, web layout, outlet, draft, dan sebagainya. Bisa zoom in, zoom out sini. Oke. Extensive file merupakan tambahan nama suatu file untuk menunjukkan jenis atau format file tersebut. Contohnya MP3 untuk file audio. Ini extensive file ya, contohnya. XLSX untuk Microsoft Excel. Dan DOCX atau Docs untuk file Microsoft Word. Ini biasanya di belakang ini loh. Kalau kalian menyimpan materi, contoh ini materi TIK dot atau T DOCX, ini berarti Microsoft Word. Kalau XLSX ini Excel, contoh MP3, kalau video biasanya MP4 dan seterusnya. Yang penting nanti waktu penyimpanan, ini sangat penting. Format kalian untuk menyimpan Microsoft Word nanti waktu penyimpanan. Nah, ini extensive file-nya. Untuk di bawah 2003 namanya doc. Untuk Word 2010 ke atas biasanya docs X. X ini seperti kayak berbasis website web gitu loh. Kalau X itu, kalau sekarang. Dan seterusnya. Oke, mengenal bagian Microsoft Word 2010 lanjut.
Yang pertama tadi kan menu bar, yang paling atas ini menu bar, titel, judul kalian atau judul tulisan kalian, temanya, titel bar. Horizontal rulus untuk mengatur lebar dan kecilnya kertas atau tempat mengetik kalian. Toolbar, kursor, ini tempat kalian menulis, posisinya di mana. Vertical rulers, ini memperkecil atau memperbesar ini tempat kalian menulis. Vertical scroll bar sama untuk naikkan turun. Batas pengetikan, kotak-kotak ini batas pengetikan, ini kertas, ini batas pengetikannya, dan seterusnya. Oke. Ini nama-namanya yang tadi bisa kalian baca. Quick Custom Access Tool, perintah akses cepat, membuat dokumen baru. Kalau klik di pojokan kanan ada pilihan New, Open, Save, dan seterusnya. Kalau New membuat dokumen baru, Open membuka file, Save menyimpan file, email ini untuk aktif ke alamat email tertentu, Quick Print langsung mencetak kertas atau mencetak ketikan kalian ke perintah langsung ke print. Ini title bar merupakan nama file yang sedang aktif dan program yang digunakan. Minimize yang pojok kanan mengatur menu bar. Toolbar kumpulan gambar atau kan berdasarkan menu yang aktif. Kursor menu kalian ngetik. Area tag daerah yang melakukan pengetikan. Ini istilah-istilah yang ada di Microsoft Word. Rulers petunjuk jarak vertikal horizontal dari halaman kertas yang digunakan. Scroll menaikkan turunkan yang sedang aktif. Status bar informasi terjadi pada layar edit, dan seterusnya. Pasti kalian sudah, kalau mau enak langsung ancen praktek ya. Kalau secara materi ya gini. Oke, tampilan backstage memberikan berbagai informasi yang ketika diklik file pojokan sini nanti keluar, kalian bisa save langsung atau save as. Save as ini pingin di filenya ditaruh di mana, open, close, dan seterusnya. Quick access toolbar. Ya, ini yang biasanya yang di atas sendiri untuk langsung save, undo atau replace. Lanjut membuat dokumen. Tadi awal blank dokumen. Oke, untuk Word 2010 ke atas memungkinkan Anda menerapkan built-in template yang berbagai pilihan template Word populer, termasuk resume, agenda, kartu bisnis, dan fax. Untuk menemukan dan menemukan template ya ini di waktu di new ini ada agenda, membuat sertifikat, brosur, budget, business card. Ini sudah ada templatenya, tinggal kalian klik aja, nanti udah ada template, tinggal edit saja. Oke, membuka dokumen caranya. Kalau anu kan langsung di file kalian, diklik 2 kali akan, atau kalau di Word-nya ada di recent, pilih dokumen yang mau dibuka. Untuk PPT bisa kalian download di bawah ya, biar untuk belajar istilah-istilahnya. Ini untuk memodifikasi page layout, orientasinya berdiri atau potret atau landscape lah, atau istilahnya berdiri atau tiduran. Oke, vertikal atau horizontal. Oke, mengubah ukuran halaman di page layout. Untuk biasanya ukuran halaman bebas, ada letter, legal, dan seterusnya. Biasanya untuk pengetikan biasanya ukuran A4 biasanya. Oke, deep size ukurannya. Margin
Kalian bisa mengatur ukuran kiri kanan atas kertasnya. Ada naro, normal, last, dan seterusnya, atau di custom bisa juga, mau tidak ada garis untuk pengetikan juga bisa. Nah, ini untuk custom, mengatur secara manual. Oke, next, biar nggak terlalu lama. Untuk buka kotak dialog backstop. Nah, ini untuk membuka dialognya langsung. Buku menganu kertas tadi. Menyimpan dokumen file untuk menggunakan save as command. Klik pojok file, terus save as, arahkan ke ini kan sudah file. Terus save as, arahkan ke menu kalian yang ingin disimpan di mana. Contoh di dokumen dan di nama tugas kalian apa atau yang kalian ketik apa, terus tinggal di save gitu. Oke, gunakan simpan komen. Ini untuk yang langsung, tadi kan masih menentukan tempatnya. Kalau yang ini biasanya langsung di simpanan di Word, biasanya di dokumen, di C. Yang tadi yang save as itu bebas, kalian bisa mau nyimpan di mana saja. Nah, setelah nyimpan itu kalau mau habis ngetik terus di save, tinggal save ini juga langsung disimpan kok. Domain disimpan di lokasi dengan nama file yang sama. Oke, auto recover. Ini untuk kalian ketika mengetik dan lupa menyimpan, atau ketika terjadinya crash, tiba-tiba aplikasinya keluar sendiri ya. Tinggal aja ke file, terus klik info, cari version ini. Masih ada yang tersimpan atau tidak. Kalaupun tidak ada, berarti kalian harus mengulang dari awal lagi. Oke, melimpal format lain. Contoh, ketika sudah kalian menyimpan dokumennya, klik tab file, pilih save as, muncul drop ini kan. Ini biasanya pilihan Word 2010 dan ini 2003. Biasanya kalau kalian menyimpan 2010 terus kalian buka di komputer yang Word 2003, kebanyakan tulisannya bergandeng atau tidak rapi. Jadi biasanya kebanyakan dipilih yang Word 97 atau 2003 biar bisa dibuka di 2010. Kalian juga bisa mengubah Word ini yang kalian ketik menjadi format PDF. Oke, lanjut. Nah, ini save PDF tadi. Oke. Mencetak dokumen atau file, klik file, terus print, atau pakai biasanya kalau di keyboard ditekan Ctrl P, biasanya muncul langsung perintah untuk printer. Tinggal klik printer, print. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini mungkin sekian dari saya. Kalian bisa mempraktekkan langsung di komputer apabila kalian punya komputer. Kalau tidak ya pakai di HP, pakai aplikasi Word. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.